dan misalnya dimuliakan Allah, di dalam jawaban dari berbagai macam cabang dan ranting dan juga para alim ulama Muhammadiyah yang diverifikasi oleh Kiai Haji Mas Mansur, itu juga dijelaskan tentang status dan objek kias. Ini penting Bapak di sini. Status dan objek kias. Maksudnya status itu apa? Apakah kias itu disepakati oleh para ulama? Yang jelas 4 mazhab itu semuanya menerima kias. Mazhab Hanafi itu sangat longgar dalam penggunaan apa? Kias, sehingga mereka disebut apa? Madrasah ahli ra'yi. Kemudian mazhab Maliki itu sangat lebih ketat dalam penggunaan kias, karena mereka apa? Madrasah ahli hadis, hidup di kota Madinah. Semua persoalan bisa ditemukan jawabannya dari hadis-hadis Nabi. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i itu tadi, karena madrasah Imam Syafi'i itu kan menggabungkan antara ahli hadis dengan ahli ra'yi, sehingga Imam Syafi'i menempatkan kias itu setelah ijma', yaitu Quran, sunnah, ini dalil syariat. Ijma' itu kan hanya sebenarnya kesimpulan dari Quran dan sunnah ketika tidak ada multi penafsiran, karena Quran dan sunnah itu potensi multi penafsiran. Kalau ijma' berarti hanya menjelaskan dilalah Quran dan sunnah itu sudah spesifik, karena sudah menjadi konsensus. Baru setelah itu apa? Kias. Kemudian mazhab Hambali itu sangat apa Pak? Rigid dalam penggunaan kias. Kias itu tidak bisa diaplikasikan kecuali kalau kita terpaksa gitu. Kalau sudah mentok baru pakai kias. Makanya sumber hukum dalam mazhab Hambali nusus syariah, Quran dan sunnah, kemudian apa? Fatwa sahabat, kemudian hadis mursal, hadis dhaif, baru pakai kias gitu. Nah, meskipun 4 mazhab ini semuanya menerima kias Pak, tapi ternyata ada mazhab Zahiri yang didirikan oleh Al-Imam Dawud Al-Zahiri. Sebenarnya mazhab Zahiri ini hampir punah, tapi dihidupkan lagi oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Ini tokoh yang penting Pak. Al-Imam Ibnu Hazm ini tokoh yang menolak kias gitu. Kias itu ditolak secara apa? Total. Sehingga kalau ada sebuah kasus tidak disebutkan dalilnya dari Quran dan sunnah, berarti apa? Ya tidak berlaku sebuah hukum. Kalau kasus itu nggak ada dalilnya dari Quran dan sunnah, ya sudah, berarti tidak ada hukumnya gitu. Nah, itu pandangan Ibnu Hazm. Berarti status kias tadi secara umum jumhur ulama memakai apa? Kias. Tapi kalau mazhab Zahiri, tokohnya paling sentral siapa? Al-Imam Ibnu Hazm menolak kias. Kemudian berikutnya, objek kias itu di mana? Nah, ini yang paling penting, Pak. Di situ Muhammadiyah memilih objek kias itu wa kana dzalika fil qadha' wal muamalat. Kias itu objeknya 2, dalam peradilan, yang kedua dalam muamalat dunyawiyah. Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah makhdhah. Wa amma fil ibadat, adapun di dalam ibadah fala ikhtilafa fi adami thubuti. Ini yang jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur. Adapun dalam konteks ibadah makhdhah, maka tidak ada perselisihan tentang tidak adanya ketetapan kias. Maksudnya Muhammadiyah menolak penggunaan kias dalam ibadah makhdhah karena terlalu ketat. Nanti Profesor Asmuni Pak itu menyimpulkan, oh kalau gitu Muhammadiyah itu hampir sama dalam aplikasi kias dengan mazhab Hambali. Kias itu baru dipakai ketika sudah mentok tadi bahasa kita, bahasa mudanya. Ketika sudah tidak ditemukan Quran, sunnah, fatwa sahabat, kemudian apa? Hadis mursal dan dhaif, baru pakai kias. Nah, sehingga di sini nanti kalau kita sudah membahas Pak tentang metode taklili, metode rasionalitas. Kenapa kok rasionalitas di Muhammadiyah tidak berkembang? Gitu.
Di antara asumsi Profesor Asmuni, karena rumusan kita kias itu dipakai ketika keadaan terpaksa, sehingga Muhammadiyah hampir masuk pada tekstualis itu. Ya, meskipun nanti ada upaya-upaya Pak untuk bagaimana tadi biar Muhammadiyah tidak terjebak pada tekstualis, karena manhaj tarjih ini kan berkembang gitu.